Saudara, sejak tidak mendapat izin tetap menjadi ormas pada 20 Juni 2019, Front Pembela Islam dianggap bubar oleh pemerintah. Ini jadi dasar yang diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD saat melarang kegiatan FPI mulai 30 Desember 2020. Dan menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, semestinya yang tepat jadi alasan melarang FPI adalah kegiatannya yang kerap melanggar hukum. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh ala ma naqulu syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang di kota Poso. 3 video ini ditunjukkan Menko Polhukam Mahfud MD di akhir pengumuman pelarangan kegiatan Front Pembela Islam atau FPI di kantor Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Seluruhnya ada 5 video yang ditampilkan pemerintah sebagai dasar melarang seluruh kegiatan FPI mulai 30 Desember 2020. Melanggar hukum. Inilah sebetulnya yang menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mokhtar, sebagai alasan yang ingin diungkapkan pemerintah dalam melarang FPI. Namun, alasan ini malah jadi dasar kedua yang dicantumkan dalam surat keputusan bersama 6 pejabat tinggi kementerian dan lembaga negara. Saya lihat Pak Mahfud menggunakan pendekatan yang sama seperti ketika dia dilakukan pembubaran HTI dibubarkan oleh pemerintah. Walaupun pada saat itu Pak Mahfud belum menjadi Menko Polhukam. Itu yang pertama. SKB ini tidak menjelaskan dengan detail. Saya mencoba memahami SKB ini. Jadi sebenarnya dibubarkannya itu bukan karena secara de jure dia sudah kehilangannya. Bukan itu sebenarnya. Walaupun itu tertulis di diktum 1. Yeah. Pokoknya itu ada di diktum 2. Karena dia mengatakan bahwa tidak terdaftar pun, tapi FPI tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Oh. Dan karenanya dibubarkan. Itu kan menurut putusan MK begitu. Jadi putusan MK itu dulu mengatakan ketika Undang-Undang Ormas ya 2013 disidangkan di putusan MK itu mengatakan begini. Organisasi atau perkumpulan yang tidak punya SKT itu bukan berarti bisa dibubarkan. Yeah. Tetap mereka bisa berkumpul kecuali kalau mereka melakukan pelanggaran hukum dan lain-lain sebagainya. Makanya bisa dibubarkan. Ya, saya menduganya pemerintah mau melakukan logika ini. Sementara dasar pertama dalam SKB adalah karena FPI tak lagi secara de jure atau fakta hukum sebagai ormas sejak tak lagi diperpanjang keanggotaannya yang berakhir pada 20 Juni 2019. Melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing ya, kepada aparat-aparat pemerintah, pusat dan daerah. Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada. Pasca dibubarkan pemerintah, kuasa hukum FPI Sugito Atmoprawiro menyatakan pemimpin FPI Rizik Syihab yang kini ditahan di Polda Metro Jaya meminta agar perlawanan dilakukan dalam koridor hukum. FPI akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba menjadi sangat ketat begini. Padahal respon terhadap pembubaran FPI itu kan hak DPP FPI untuk mensikapi, untuk menyampaikan bahwa kita persiapkan langkah hukum, gugat PT UN. Kalau misalnya nanti format resmi dari pemerintah yang terkait dengan pembubaran itu sudah kita akan mengajukan gugatan PT UN. Petinggi Nahdlatul Ulama menyarankan FPI menaati aturan bila tetap ingin kembali menjadi ormas. Sementara petinggi Muhammadiyah menyarankan masyarakat tak menyikapi pelarangan FPI sebagai anti-Islam.
tidak terlalu berat juga jika FPI masih tetap ingin berkhidmat di negara hukum ini, ya tinggal penuhi seluruh syarat hukumnya dan ikuti serta taati seluruh aturan-aturan hukum yang berlaku. Menurut saya dalam hal ini tidak ada yang susah dan berat. Persoalannya tinggal kemauannya saja. Apa yang dilakukan pemerintah ini bukan satu bentuk sikap anti terhadap Islam. Bukan pula sikap yang menunjukkan adanya ketidakterbukaan pemerintah terhadap umat Islam. Tetapi konteksnya adalah penegakan hukum dan peraturan yang berlaku di tanah air kita. Karena itu maka masyarakat hendaknya menyikapi masalah pelarangan FPI ini secara biasa-biasa saja. FPI sudah dianggap pemerintah bubar sejak 20 Juni 2019. Kegiatannya sudah dilarang per 30 Desember 2020. Sementara pemimpinnya Rizik Syihab sedang ditahan di Polda Metro Jaya atas tuduhan menghasut dalam kasus kerumunan di Petamburan dan menjadi tersangka di kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat. Sementara penembakan 6 anggota FPI oleh polisi kini masih menunggu hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tim Liputan Kompas TV.